Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan mata kuliah komputasi awan dengan tema aplikasi berbasis cloud computing Dropbox. Sebelum ke materi, terlebih dahulu perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Sandi Asyik Nugraha dengan NIM 202053034. Yang kedua ada saya selaku moderator Anfatia dengan NIM 202053064. Yang ketiga ada Slamet Amin Abdul Rauf dengan NIM 202053089. Yang yang keempat ada Koirul Anam dengan NIM 202053091. Yang kelima ada Hafiz Tegar Arya Prakosa dengan NIM 202053144. CloudStar yaitu sebuah layanan penyimpanan data online yang disatukan dan disesuaikan secara online dan dapat diakses dengan berbagai jenis perangkat. Selanjutnya yaitu ada pengertian Dropbox. Dropbox merupakan cloud computing yang sangat favorit karena kemudahannya, dapat diandalkan, mudah diatur konfigurasinya. File di-upload pada cloud dan user dapat mengaksesnya kapan saja dari situs web Dropbox, aplikasi desktop untuk Mac, Windows, dan Linux, atau iOS, Android, BlackBerry, dan dari aplikasi ponsel Kindle Fire. User dapat menyimpan jenis file apapun di Dropbox dengan mengunggah ke situs web atau menambahkannya dengan aplikasi desktop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan Cloud Computing Dropbox. Tujuan Cloud Computing SAS Dropbox adalah untuk memberikan layanan berbagai file online dan sinkronasi di berbagai perangkat. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan berbagai dan mengakses file, gambar, video, dan dokumen dari mana saja dimanapun. Pengguna juga dapat berbagi folder dan mengundang orang lain untuk mengedit file mereka. Pengguna juga dapat menggunakan layanan berbagai file untuk melakukan sinkronasi dengan berbagai perangkat, seperti komputer, ponsel, dan tablet. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membawa file mereka kemana pun mereka pergi. Dropbox juga menyediakan berbagai fitur lain seperti kemampuan untuk mengakses file yang dihapus, meskipun file tersebut telah di-delete dari perangkat lain. Layanan juga menyediakan kontrol akses ke berbagai file, sehingga pengguna dapat membatasi siapa yang dapat mengakses file mereka. Manfaat Dropbox: penyimpanan dan sinkronisasi data. Dropbox menyediakan solusi penyimpanan cloud yang berkualitas tinggi dan mudah digunakan untuk memastikan bahwa data Anda tersimpan dengan aman, diakses di berbagai perangkat, dan dapat diakses di mana saja. Pengelolaan konten. Dropbox memungkinkan Anda untuk mengelola konten Anda secara efektif dan memungkinkan Anda berbagai file dan folder, mengatur folder dan file, dan mencari konten dengan cepat. Kompatibilitas. Dengan Dropbox, Anda dapat mengakses data Anda di berbagai platform termasuk Windows, Mac, Android, iOS, dan web. Manfaat Dropbox: keamanan dan perlindungan data. Dropbox menawarkan banyak fitur keamanan untuk melindungi data Anda, termasuk enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan audit aktivitas. Integrasi aplikasi. Dropbox memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan aplikasi pihak ketiga dengan platformnya, sehingga Anda dapat melakukan tugas yang berbeda dengan mudah dan efisien.
Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Analisis data instalasi. Ketika Dropbox diinstal, itu menciptakan beberapa file baru seperti yang tercantum dalam tabel 1. Ada 5 file yang terbentuk setelah aplikasi Dropbox diinstal. Salah satu file itu yang harus diperhatikan adalah data atau app atau com. Dropbox Android main1.apk. Ini file APK dari Dropbox itu secara otomatis disimpan pada perangkat selama instalasi. Jika kelima file ini ada di smartphone, itu artinya pengguna telah menginstal aplikasi Dropbox. Analisis data pendaftaran. Ketika kegiatan pendaftaran dilakukan, beberapa baru file dibuat oleh aplikasi Dropbox. Namun dari semua file yang dibuat, hanya ada 2 file utama yang bisa dijadikan referensi dalam langkah ini. Pertama, data/data/com.dropbox.android/database/pref.db berisi pengguna informasi pendaftaran seperti yang ditunjukkan pada file. Lain yang perlu diperhatikan adalah data/data/com.dropbox.android/database/id sampai db.db. Itu berisi daftar file yang disimpan di cloud. Jika simpatisan dapat menemukan kedua file itu dan menganalisis mereka, tahap investigasi selanjutnya dapat dilakukan keluar dengan mudah. Analisis masukan data. Ketika aktivitas login dilakukan pada aplikasi Dropbox yang membentuk beberapa file baru yang mencantumkan file pengguna di cloud. Ketika proses login selesai, diisi dengan kode yang terkait dengan autentikasi pengguna. Ini contohnya tabel 1 aktivitas lengkap instalasi Dropbox. Selanjutnya dibaca oleh Rauf. Ya, selanjutnya yaitu analisis mengunggah data. Beberapa file dimodifikasi ketika diunggah aktivitas dilakukan. Salah satunya yang dimodifikasi file adalah data/data/com.dropbox.android/database/id db.db. Kemudian basis data/data/com.dropbox.android/database/id db.db. Menambahkan data yang terkait dengan file yang diunggah ke tabel Dropbox, seperti yang ditunjukkan pada waktu menggunakan format waktu Unix. Oleh karena itu, dari tabel dapat menentukan kapan file diunggah dengan melihat modified playlist di tabel Dropbox. Saat pengunggahan selesai di Dropbox, beberapa file baru dibuat. Salah satu contoh mengunggah adalah gambar bernama logo telu PNG di Dropbox. Perubahan dalam basis data klien Dropbox tercantum pada tabel 3. Akuisisi dan analisis ini dapat membantu digital investigasi forensik dalam menentukan file apa yang ditautkan ke kasus cybercrime yang telah diunggah. Next. Kemudian ini adalah tabel dari hasil analisis data Dropbox. Yang pertama, aktivitasnya yaitu terdapat install data, kemudian sync up data, kemudian logout data, kemudian login data, kemudian uploading data, kemudian downloading data, kemudian nomor 7 yaitu operation file data atau open. Yang 8 yaitu
operation file data atau new folder, kemudian nomor 9 new file, nomor 10 yaitu move, kemudian nomor 11 rename, kemudian yaitu share, kemudian yang terakhir delete atau uninstall data. Next. Kemudian selanjutnya yaitu saat aktivitas logout dilakukan di Dropbox aplikasi untuk juga membuat beberapa file. Salah satunya file adalah data/com.dropbox.android database/global.db journal. Secara umum, file yang dihapus adalah file yang terkait dengan daftar file yang dimiliki oleh pengguna di cloud. Mereka terdaftar pada tabel 2. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Kesimpulan, berdasarkan metode yang diusulkan dan 14 skenario yang dijelaskan di atas, dapat kita simpulkan beberapa hal. Pertama, artefak dari aktivitas pengguna di Dropbox pada smartphone Android Samsung Galaxy Trend dapat dengan mudah ditemukan dengan membandingkan direktori dan database dibuat dari aktivitas-aktivitas tersebut. Kedua, digital praktisi forensik, peneliti dan penyelidik dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengidentifikasi artefak dalam kasus pidana dan sebagai pedoman dalam melaksanakan investigasi. Analisis forensik lebih lanjut masih perlu dilakukan dengan pembaruan OS Android lainnya seperti Android Oreo, Android Pie, dan lainnya. Versi Dropbox berbeda aplikasi dan berbagai aplikasi menyimpan cloud dapat diuji. Diharapkan peneliti yang akan datang juga dapat menyelidiki file mekanisme pemulihan setelah pengguna menghapus semua data. Next. Saran. Dropbox adalah layanan berbasis cloud computing yang dapat membantu Anda menyimpan, berbagi, dan mengakses file Anda dari mana saja. Anda dapat menggunakan Dropbox untuk menyimpan file Anda secara aman dan aksesnya dari berbagai perangkat, dan Anda juga dapat berbagi file dan folder dengan sesama pengguna Dropbox. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengunggah file ke situs web atau blog Anda dan berbagi file di media sosial. Semua fitur ini berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menyimpan dan berbagi file mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.